Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia serta taufik daripada Allah. Kita dapat hadir duduk di majelis ilmu, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga muliakan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga apa yang kita pelajari daripada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW dapat menjadi panduan bagi kita sekalian, dan ini merupakan satu bukti bahwa kita mencintai dan mengikuti baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-22, halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu anhum an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulul jannata? Qala na'am. Rawahu Muslimun. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, bagaimana menurutmu jika aku mengerjakan salat-salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahkan selainnya, apakah aku akan masuk surga? Beliau menjawab, ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pada hadis ini kita akan mempelajari tentang amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Sebelum kita masuk kepada matan hadis, kita akan sedikit berbicara tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kunyahnya adalah Abi Abdillah. Itu kunyah, panggilan. Namanya Jabir bin Abdillah, Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Karena bapaknya juga adalah seorang sahabat Nabi. Bapaknya Jabir ini wafat ketika perang Uhud. Waktu perang Uhud itu agak banyak juga
muslimin yang terbunuh. Di antaranya Sayyidina Hamzah, dan di antara yang terbunuh juga adalah bapaknya Jabir, yaitu Abdullah. Wafat dia. Kemudian ada satu peristiwa, ada satu kejadian yang mana ini terjadi setelah wafatnya bapaknya Jabir. Jadi bapaknya Jabir ini sebelum dia meninggal, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Ketika akan terjadi perang Uhud, bapaknya Jabir ini manggil dia. Da'ani abinya lain. Dia panggil aku pada waktu malam. Dia katakan kepada anaknya bahwa aku merasa bahwa besok aku akan terbunuh. Aku menyangka, aku merasa bahwa besok ada peperangan, nanti aku akan terbunuh. Kemudian kata bapaknya, sesungguhnya aku memiliki hutang. Maka kalau aku nanti wafat, bayarkan hutang-hutangku dan jagalah saudara-saudara perempuanmu. Kebetulan Jabir ini anak paling tua, yang lainnya perempuan. Ayahnya pesan kepada Jabir, jaga adik-adikmu. Besok paginya memang terjadi apa yang disangkakan oleh bapaknya. Ayahnya wafat pada peristiwa perang Uhud. Kemudian setelah selesai perang Uhud, dia ingat apa yang diucapkan oleh ayahnya, bahwa dia memiliki hutang dan minta ditunaikan hutangnya. Maka dia pun berusaha menunaikan wasiat daripada ayahnya itu. Maka dia datang ke kebunnya, diambil kurma-kurma yang dapat dipanen. Kemudian setelah terkumpul, dipanggil semua orang-orang yang pernah memberikan hutang kepada bapaknya. Kemudian diberikan kurma itu sebagai bayaran kepada hutang ayahnya. Tapi orang-orang ini tidak mau menerima. Kenapa? Karena tidak sebanding dengan hutang yang dipinjam oleh bapaknya. Ya, tidak diterima akhirnya. Kemudian Jabir bertanya kepada Rasulullah ketika orang-orang ini tidak mau menerima, menolak. Dia datang menjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada masalah. Ayahku punya hutang, tapi hasil kebunku tidak cukup untuk membayar hutang ayah. Kemudian kata Rasulullah, kumpulkan semua hasil daripada kebunmu. Ketika sudah dikumpulkan, Rasulullah datang ke situ. Rasulullah berkeliling, muter sambil Rasulullah doakan. Setelah itu dipanggil satu demi satu orang yang berpiutang. Diambil sampai cukup, pergi satu. Datang lagi, pergi yang lain. Terus semuanya cukup. Dan yang anehnya, kurma itu seakan-akan tidak pernah berkurang. Kurma itu tidak pernah berkurang. Masya Allah. Ini namanya mukjizat. Mukjizat daripada Rasulullah yang ditunjukkan kepada Jabir. Kurma yang asalnya tidak cukup, tetapi berkat doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah, kurma itu cukup. Bahkan masih sangat banyak. Kata Rasulullah, bawa pulang. Ini jadikan simpanan untuk kalian.
Ini Jabir bin Abdullah punya cerita. Ya. Dalam peristiwa yang lain, pada banyak Jabir bin Abdullah ini di antara sahabat yang banyak melihat kemukjizatan Rasulullah. Dulu saya pernah cerita tentang Jabir ini. Ya. Nabi diajak makan ke rumahnya, dikasih makan anak kambing. Waktu perang Khandaq, itu orang yang kerja pada perang Khandaq banyak. Makanan di rumah Jabir cuma anak kambing, cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu perang Zatul Riqa, perjalanannya jauh. Zatul Riqa. Waktu itu Jabir naik di atas tunggangannya, untanya. Untanya ini sangat-sangat lemah, sehingga sahabat-sahabat yang lain mendahului dia. Dia ketinggalan. Kemudian Rasulullah yang selalu di belakang akhirnya pun dapat menyusul Jabir. Ditanya, kenapa kamu? Untaku tidak dapat berjalan cepat ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, berhentikan, duduki. Maka unta itu duduk. Rasulullah suruh Jabir untuk turun. Dia naik di atas untanya. Nabi suruh ambil satu batang kurma, patahkan batang kurma, diambil. Kemudian apa yang Nabi buat? Nabi tusuk-tusuk perutnya. Bukan sampai mendarat, tidak ditusuk-tusuknya. Ditusuk-tusuk perutnya, sudah naik lagi. Alangkah ajaibnya setelah peristiwa itu, ini unta dapat lari, dapat mengejar unta-unta yang di depan. Ini servis, bukan sembarang servis. Cuma ditusuk-tusuk perutnya, jadi kencang larinya. Ini mukjizat lagi yang Allah yang Nabi tunjukkan kepada Jabir bin Abdullah. Ya, Masya Allah, ini Jabir bin Abdullah. Nah, dia setelah ayahnya meninggal, dia ingin kawin. Kata Nabi kepada dia, kamu kawin dengan siapa? Dengan anak darah ataupun janda? Kalau kita milih yang mana? Milih janda atau perawan? Ya. Kalau kita cari yang perawan, ya kita berjakat, ya pasti cari yang perawan. Tapi Jabir tidak. Dia memilih janda. Kenapa kalau tidak kawin dengan perawan? Ya Rasulullah, saya punya adik-adik kecil-kecil. Aku ingin mencari istri yang dapat juga mengurus adik-adikku. Tuh ya. Jabir punya sikap. Dia tidak ingin mementingkan dirinya, tetapi juga mementingkan adik-adiknya. Gitu. Ya. Nah, inilah tentang sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan bahwa beliau meriwayatkan sebanyak 1540 hadis. Cukup banyak ya, 1540 hadis. Nah, Jabir bin Abdullah berkata, anna rajulan, bahwasannya ada seseorang lelaki. Siapa lelaki ini? Tidak disebutkan siapa, tetapi dalam kitab-kitab syarah hadis disebutkan orang itu bernama An-Nu'man bin Qawqal. Namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah, bagaimana menurutmu kalau aku sholat yang fardu-fardu saja? Wa sumtu Ramadan, dan aku puasa yang Ramadan saja. Wa ahlaltul halal, aku halalkan yang halal. Wa haramtul haram, aku haramkan yang haram. Wa lam azid ala dzalika, aku tidak tambah selain daripada itu. Enggak ngamalin yang
masuk surga? Apa jawab Nabi? Iya. Ya. Jawab Nabi kepada dia, iya. Tuh. Jamaah sekalian, sedikit saya cerita tentang Nu'man bin Qawqal. Ya. Nu'man bin Qawqal, lelaki yang bertanya kepada Rasulullah ini, dia adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga wafat pada perang Uhud, sama dengan bapaknya siapa? Bapaknya Jabir. Dia wafat pada perang Uhud. Nah, waktu dia pada perang Uhud, dia berkata, "Aqsamtu 'alaika Rabbul 'Izzah." Aku bersumpah kepadamu wahai Tuhan, la taghibu syams hatta atau bi'ajjati hadhihi khadra al-jannah. Tidak akan tenggelam matahari sampai aku menaiki untuk menuju surga yang hijau, kata dia. Tidak akan tenggelam matahari sampai aku akan naik masuk ke dalam surga yang hijau. Artinya apa? Dia memang cari apa waktu perang? Dia cari mati. Sebelum matahari itu tenggelam, aku sudah sampai di surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda pada waktu itu, mendengar ucapan Nu'man bin Qawqal, "Inna Nu'mana zanna billahi azza wa jalla khairan fawajadahu 'inda zannihi." Sesungguhnya Nu'man itu berprasangka baik dengan Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia sangkakan itu. Falaqad ra'aituhu yata'u fi khadra'iha ma bihi 'araj. Dan aku melihat dia sudah berada pada surga yang dia naiki itu, yang dia naiki untuk menuju kepadanya. Jadi waktu dia sudah wafat pada perang Uhud, Nabi sudah melihat dia sudah berada di surga. Dia berprasangka baik kepada Allah. Aku bersumpah kepadamu ya Allah bahwa tidak sampai matahari tenggelam, aku sudah sampai ke surga yang hijau. Dan memang betul, husnuzon dia dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pelajaran ini, dari kisah ini kita ambil pelajaran agar kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku bersama sangkaan hambaku. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, Allah akan samakan dengan apa yang dia sangkakan kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu bersangka buruk kepada Allah, maka Allah pun akan bersama dengan sangkaannya. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Nu'man bin Qawqal ini, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku hanya sholat yang fardu? Aku sholat yang fardu-fardu, aku puasa yang Ramadan saja, aku tidak tambah yang lainnya. Kemudian aku menghalalkan yang haram, aku mengharamkan yang, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, aku tidak tambah dengan yang lainnya. Apakah aku akan masuk surga? Iya, kata Rasulullah. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya untuk masuk ke dalam surga itu adalah sangat-sangat mudah, tidak susah. Ya. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang senantiasa memakmurkan masjid, kita pun harus bersikap seperti ini ketika berhadapan dengan orang-orang yang belum rajin ke masjid. Jangan memandang sinis kepada orang-orang yang masih suka nongkrong di jalanan. Kita menganggap bahwa yang masuk surga pasti hanya kita saja, bukan mereka. Jangan memandang rendah orang-orang yang tidak pernah hadir ke majelis taklim, seolah-olah yang akan masuk ke dalam surga hanya yang datang ke majelis taklim.
yang tidak datang maka mereka akan susah masuk dalam surga. Tidak. Sesungguhnya untuk masuk ke dalam surga itu sangat mudah. Maka kita jangan suka mempersulit agama dengan menghukum orang dengan apa yang tidak Nabi tunjukkan daripada sikapnya itu. Nabi ini sangat memudahkan orang. Kalau dia hanya berkata, ya Allah ya Rasulullah, aku hanya mau yang wajib-wajib, yang sunnah aku tidak kerjakan. Nabi tidak berkata jangan begitu, kerjain yang sunnah juga, jangan hanya yang wajib. Nabi tidak katakan begitu. Kalau kamu hanya mampu yang wajib-wajib dan kamu juga tidak akan melanggar yang haram-haram, itu sudah cukup buat kamu. Kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mudahnya. Ya, alangkah mudahnya. Ya, begitu. Di dalam hadis-hadis yang lain memang ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa ada juga sahabat-sahabat Nabi yang bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Jawaban Nabi berbeda. Kenapa jawaban Nabi berbeda? Karena melihat keadaan orang yang dihadapi. Sebagai contoh, ada seseorang juga yang bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah." Beritahukan kepada aku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Kata Rasulullah apa? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Pertama, sembah Allah, jangan syirik. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, sambung silaturahim. Nah, hadis yang ini Nabi katakan ada 4. Ya, Nabi katakan ada 4. Kenapa berbeda? Karena yang dihadapi oleh Nabi juga berbeda orangnya. Nabi memandang apa yang perlu kepada dia, maka Nabi sampaikan itu yang dia perlu lakukan. Tetapi yang dikatakan Nabi kepada Nu'man bin Qawqal ini lebih simple, lebih mudah lagi. Ya. Hanya sholat yang fardu, hanya puasa yang wajib. Mana zakat? Mana haji? Dia nggak ngomong bahwa dia akan bayar zakat. Dia nggak ngomong kalau dia akan pergi haji. Dia nggak ngomong begitu. Tapi kata Nabi itu sudah cukup untuk memasukkan engkau ke dalam surga. Karena apa? Kata ulama hadis, kemungkinannya ada 2. Kenapa dia tidak sebut zakat? Dia tidak sebut haji. Pertama, orang ini adalah orang yang belum mampu. Karena zakat dan haji hanya bagi yang mampu. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah, kata ulama, ketika orang ini bertanya, belum ada kewajiban untuk membayar zakat dan juga untuk pergi haji. Itu kata para ulama hadis. Maka kenapa sahabat ini hanya menyebutkan puasa dan sholat, ya, puasa dan sholat. Tapi jamaah sekalian, walaupun hanya puasa yang wajib, sholat yang wajib, kemudian dia tidak dia menghalalkan yang haram, dia mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Walaupun hanya itu, ya, tetapi sebetulnya ada yang berat untuk kita lakukan. Apa? Yang di belakang. Aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ini yang berat. Ya. Itu banyak cakupannya, luas cakupannya. Apa-apa saja yang Allah haramkan kita jangan lakukan. Maksudnya kita jangan menganggap itu adalah halal, ya. Jangan menganggap itu sebagai halal. Ketika orang menganggap yang halal itu adalah haram ataupun yang haram itu adalah halal, maka orang tersebut sudah dianggap orang yang keluar daripada agama Islam. Tidak boleh. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, menutup aurat itu
itu hukumnya bagi wanita wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Ya. Menutup aurat itu hukumnya adalah wajib bagi wanita ya. Laki-laki pun juga sama juga. Nah, termasuk aurat yang wajib ditutup bagi wanita adalah rambutnya, dan yang boleh kelihatan hanya wajahnya dan juga tapak tangannya, begitu. Tetapi kalau misalkan ada yang berkata bahwa jilbab itu tidak wajib, itu salah ataupun betul? Dia mengatakan jilbab itu tidak wajib, seolah-olah dia berpandangan bahwa menutup aurat itu juga tidak wajib. Ya, itu bagaimana hukumnya? Itu menghalalkan yang menghalalkan yang haram atau tidak? Ya, maksudnya, ya kan? Itu menghalalkan yang haram. Kan membuka aurat bagi wanita kan yang haram. Kemudian kalau seandainya ada yang berkata itu tidak mengapa, maka ini adalah satu ucapan yang menyelisihi ijma' para ulama. Menutup aurat memang sudah putus bahwa hukumnya adalah wajib. Cuma yang jadi perbedaan para ulama itu apanya? Batas auratnya, itu yang jadi perdebatan. Tapi menutup auratnya apa hukumnya? Wajib. Menutup auratnya wajib, batasannya saja yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan wajah tidak apa-apa kelihatan. Ada yang mengatakan wajahnya juga wajib ditutup. Ini pakai apa nih? Nggak pakai masker. Pakai apa? Cadar. Ya. Itu. Dalam mazhab Syafi'i apa hukumnya? Wanita itu seharusnya tutup auratnya bagaimana? Hah? Nah, kalau kita melihat pendapat dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, aurat wanita itu seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Tuh, melainkan waktu sholat. Kalau waktu sholat, wajah dan tapak tangan wajib dibuka. Tapi kalau di luar sholat, seluruh tubuhnya wajib ditutup. Kalau mau pegang pendapat mazhab Syafi'i yang utama begitu. Makanya kalau kita pergi ke tarim, tidak akan mendapat mudah melihat wanita-wanita yang kelihatan wajahnya, nggak akan pernah kelihatan. Tetapi pendapat itu tidak masyhur di Indonesia. Ya, ada pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan aurat wanita itu selain wajah dan tapak tangan. Begitu. Makanya kita mengamalkan yang itu, ya, mengamalkan yang itu. Tapi ada yang coba-coba melihat kepada fakta-fakta kiai-kiai terdahulu. Ya. Dulu kiai-kiai yang dulu istri-istrinya pada nggak mau beda. Siapa? Zaman siapa? Zamannya apa itu namanya? Buya Hamka. Terus ke bawah itu belum biasa kita melihat wanita-wanita yang menutup aurat dengan sempurna seperti yang sekarang, ya, seperti yang sekarang. Apakah itu jadi hukum? Ketika kita melihat fakta dulu kiai yang dulu kok nggak wajibin istri-istrinya, itu bukan dalil, ya, itu bukan dalil. Ada banyak alasan kenapa para kiai dulu tidak menyuruh istrinya tutup aurat. Banyak alasannya. Di antaranya ada pengaruh kolonialisme, penjajahan. Kemudian waktu itu
industri tekstil tidak seperti sekarang, belum maju. Jadi tidak mudah untuk mencari baju yang betul-betul dapat menutupi auratnya. Tetapi ada yang menarik di sini. Waktu dibentuk organisasi Nahdlatul Ulama oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kan di Jombang ya, Bu Ireng. Habib Ali itu ada di mana? Habib Ali Kuitang di mana? Jakarta. Dia mendengar bahwa ada organisasi yang baru dibentuk oleh Hadratus Syekh. Kemudian dia bersedia untuk apa? Untuk juga dibuka cabang Nahdlatul Ulama di Jakarta. Karena dari segi perjuangan sejalan antara NU dengan apa yang dibawa oleh Habib Ali Kuitang ini. Sama-sama thariqahnya sama. Ya. Tapi dia punya syarat. Saya ingin ketika nanti majelis semuanya tutup aurat. Begitu kata Habib Ali. Tidak ada yang tidak tutup aurat. Dan itu dipenuhi. Dan itu dipenuhi. Karena apa? Habib Ali tahu hukumnya apa yang seharusnya. Ya. Jadi itu yang harus kita pegang. Jangan sampai kita menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal. Itu akan jadi masalah buat kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada hadis yang lain ada juga hadis Nabi yang berkata bahwa seseorang itu akan masuk dalam surga pada pintu yang mana saja yang dia inginkan dengan syarat-syarat yang disebutkan ini. Kata Nabi, "Ma min 'abdin yusalli shalawatil khams." Tidaklah seorang hamba itu salat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, wa yakhrujuz zakata, dia bayar zakat, wa yajtanibul kaba'ir as-sab', dia meninggalkan dosa-dosa yang 7, illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, yang dia masuk dari mana pintu yang dia inginkan. Orang-orang yang melakukan pekerjaan ini akan disuruh masuk ke dalam pintu surga yang mana saja yang dia inginkan. Syaratnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, kemudian meninggalkan dosa besar yang 7. Dosa apa saja itu? Al-kaba'irus sab'. Dosa besar yang 7 ini yang harus kita hindari. Yang pertama, az-zina, zina, wa syurbul khamr, minum arak, was-sihr, sihir, wal ittihamu biz-zina liman urifa bil rifah, menuduh orang lain berzina padahal orang itu diketahui orang yang menjaga kehormatannya. Wal qatlul 'amdi bi ghairi dzanbin, membunuh dengan sengaja tanpa sebab dosa orang ini. Yang keenam, wat ta'amulu bir riba, bermuamalah dengan riba. Wal firaru min wajhi a'da'il islami fi mayadinil qital, lari daripada musuh ketika medan perang. Ini 7 dosa yang harus kita hindarkan. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan kita disuruh masuk dari pintu yang mana saja, hindarkan yang 7 ini. Ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ada juga amalan-amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Yang ini juga mudah, ya. Selain yang tadi kita bahas,
Ini sebetulnya jadi amalan saya juga. Kalau saya sholat sendiri, maksudnya tidak jadi imam ya, saya akan baca ini ayat. Tapi ketika datang ke sini, saya lihat memang kebiasaan kita tidak membiasakan baca ini. Jadi saya tidak mau mengubah kebiasaan yang sudah berjalan. Takut nanti orang jadi kagok gitu ya. Tapi kalau selama saya di Malaysia, itu selalu saya ajarkan kepada para jamaah. Apa dia? Membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu. Ini jangan ditinggal, amalkan. Sebab ada hadis dari Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta, tidak akan ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga melainkan kematian. Artinya penghalang untuk orang ini masuk ke dalam surga hanya satu. Apa itu? Karena dia belum mati. Kalau dia sudah mati saja, confirm dia masuk ke dalam surga. Ini hadisnya sahih, diamali ya. Baca ayat kursi setiap habis sholat fardu, tidak akan ada yang dapat menghalang dia masuk ke dalam surga melainkan hanya kematian. Mati saja dia masuk ke dalam surga. Mudah ya. Sebagai tambahan kita, selain yang tadi kita pelajari, sholat fardu jangan tinggal, puasa fardu jangan tinggal, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Ini bisa dijadikan amalan tambahan ya. Kalau yang wajib-wajib saja memang akan melayakkan kita masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita ingin dapat darajat yang lebih tinggi, tambahkan dengan amal-amal tambahan. Begitu. Maka akan berbeda nanti tingkatannya. Walaupun dengan orang yang masuk surga saja pun sudah untung. Ya, kalau kita ingin lebih lagi, maka cari tambahan-tambahannya. Begitu kira-kira apa yang kita dapat pelajari dari hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya semuanya. Dan terutama ya, insya Allah selepas ini, setelah saya jelaskan begini ya, kalau saya jadi imam, kita akan coba biasakan setelah sholat fardu baca, tambah dalam zikir kita ya, setelah Allahumma tassalam, tambahkan aja baca ayat kursi Allahumma sekali, insya Allah pahalanya besar dan juga ganjarannya luar biasa. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan hadis yang Nabi bersabda, tidak termasuk golonganku kalau tidak mengerjakan sunnahku itu, tetapi nggak mengerjain itu gimana? Baik. Pokoknya abang ini banyak juga wawasan tentang hadisnya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan termasuk dari kalangan umatku. Harus dibedakan antara tidak mengerjakan dengan tidak menyukai ya. Kalau yang masuk ancaman dari Nabi bahwa tidak akan dianggap menjadi umatnya itu, dia mereka yang membenci sunnah gitu. Yang mereka membenci sunnah, bukan yang tidak mengerjakan sunnah. Contoh, dia orangnya banyak pekerjaannya, sibuk dagang, cari nafkah, ya, bawa motor, bawa ojek gitu ya kan, susah cari ibadah, ya, sedangkan cari nafkah susah. Maka dia hanya yang
wajib-wajib saja. Setelah selesai sholat fardu, cari lagi penumpang. Dia tidak mengerjakan yang sunnah, bukan berarti dia benci. Maka tidak sama hukumnya orang yang tidak mengerjakan sunnah karena dia memang tidak sempat, ada kekurangan dari segi fisiknya, ya, tidak kuat untuk beribadah yang banyak-banyak. Itu tidak sama dengan orang yang membenci sunnah, begitu. Yang dimaksudkan oleh abang tadi adalah man raghiba an sunnati, orang-orang yang membenci, yang tidak suka terhadap sunnahku, itu yang akan diancam oleh Nabi dengan mereka tidak diakui sebagai umatnya. Jelas ya? Jelas. Baik. Contoh nih, ini apa nih? Jenggot kan? Jenggot ini apa hukumnya? Sunnah ya? Sunnah. Kalau kita piara jenggot dapat pahala tidak? Dapat kalau kita intibat lagi. Kalau kita cukur, dosa nggak? Nggak dosa. Karena apa? Karena ini sunnah. Apakah berarti yang nggak pakai jenggot berarti akan diancam tidak jadi umatnya Nabi? Mau nggak kayak gitu? Hah? Ini nggak jenggotan satu kali. Ini bukan nggak jenggotan. Ya, berarti nggak pakai sunnah dong. Bang Ubay nggak pakai jenggot. Jenggotnya cuma 3-4 ya. Ya, apakah berarti kalau tidak jenggotan kemudian berarti dia tidak masuk kategori umat Nabi? Tidak. Ya. Banyak alasan orang tidak pakai jenggot. Ya. Misalkan apa? Gak pede, gak biasa, jenggotnya gak banyak, gitu ya. Ya. Ayah saya dulu gak pakai jenggot. Kenapa? Dia gak pede, kenapa? Jenggotnya jarang-jarang. Gitu ya. Jadi harus dibedakan. Jelas ya? Sedikit yang tadi Ustaz jelaskan, coba kita biasakan setiap sholat fardu baca ayat kursi. Apa yang sudah kita amalkan di masjid ini tentunya sudah dulu sampai sekarang kita baca ayat kursi hanya pada saat maghrib dan subuh. Ya. Jadi maksud saya tolong terangkan dan jelaskan apa saja yang akan dibaca pada sholat asar dan zuhur, ada isya. Di mana tanah dan bagaimana di mana tempatnya sama di dengan ayat kursi. Ya, baik. Masjid kita memang sudah punya kebiasaan kalau maghrib dengan subuh biasanya zikirnya wiridnya agak panjang. Dan zikir yang panjang itu diantaranya ada ayat kursinya kan. Ya. Tapi kadang-kadang juga kita pendekin juga kan. Nah, yang ayat kursinya jadi hilang. Maka bagaimana kita mau letakkan di mana? Misalkan ya, kita punya kebiasaan astagfirullah dulu kan. Astagfirullah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma as-salam wa as-salam. Ya kan? Nah, biasanya kalau kita habis Allahumma as-salam ngapain? Zikir tasbih tahlil kan 33. Nah, sebelum itu setelah Allahumma as-salam baca ayat kursi. Ya. Baca ayat kursi. Kalau setelah ayat kursi kita biasanya kan baca tasbih tahmid tahlil 33 kali ya begitu. Nah, setelah itu baru kita doa. Selipkan di situ aja. Memang pada saya juga sholat jamaah di tempat lain ya. Itu memang amalan Kristen ya. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya itu bagus. Cuma pertanyaan itu lain soalnya ya. Adalah salah satu hadis yang berbunyi man taraka sholata mu'ammidan faqad kafara biha. Coba dijabarkan tentang hadis ini berkenaan dengan sholat juga. Kalau ingin dijelaskan hadis ini, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, maka dia sudah kufur secara terang-terangan. Ini kalau mau dijelaskan nggak cukup 5 menit. Insya Allah kita akan jelaskan minggu depan. Ya,
Jadi ada beberapa bagian daripada hadis ini yang memang kita perlu tuntaskan. Di antaranya tentang hukum tentang meninggalkan sholat, ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dapat hadir lagi pada minggu yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin